Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keputusan Musyawarah Nasional Aswaja Garis Lurus Sukoharjo 23 hingga 24 Jumadil Akhirah tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 hingga 27 Januari 2022 sebagai berikut. 1. Terkait dengan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Deskripsi masalah. Dewasa ini banyak kelompok di Indonesia yang mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat karena tidak sedikit dari kelompok-kelompok itu punya pemikiran dan pemahaman yang berbeda dari hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan, siapakah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada sekarang? Jawaban, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada sekarang adalah mayoritas muslimin yang mengikuti pola bermadzhab dalam menjalankan kehidupan beragama, di mana dalam bidang fikih mengikuti salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam bidang akidah mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi, yaitu tasawuf berbingkai syariat. Referensi 1. Syarah Jam'ul Jawami'. Yang kedua, Ithafus Sada Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Ketiga, kitab-kitab karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. 2. Hukum dan sikap terhadap penista agama. Deskripsi masalah. Akhir-akhir ini marak sekali penistaan terhadap agama Islam, baik secara lisan maupun melalui media sosial, dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan umat Islam. Pertanyaan, apa kewajiban ulama dan umat Islam dalam menghadapi kasus-kasus penistaan agama tersebut? Jawaban, kewajiban ulama dan umat Islam adalah harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan khususnya kepada para ulama berkewajiban meluruskan syubhat-syubhat para penista agama agar mereka kembali kepada kebenaran dan menjelaskan bukti-bukti kebenaran Islam untuk membentengi akidah umat. Referensi kitab Is'adur Rafiq. Kedua, Syarah Sulam Taufik. Yang ketiga, Ar-Risalah Al-Wafiyah. 3. Mencermati tokoh-tokoh liberal, Syiah dan Wahabi yang lagi naik daun.
atau lagi viral. Deskripsi masalah. Dari waktu ke waktu selalu muncul orang-orang yang menyebarkan faham sesat dan keluar dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat, seperti penganut Syiah, penganut Wahabi, penganut liberal, dan juga penganut ideologi Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Pertanyaan, bagaimana kewajiban umat Islam menghadapi tokoh-tokoh berfaham sesat tersebut yang lagi naik daun atau viral? Jawaban, para ulama wajib menjelaskan kesesatan mereka siapapun adanya, dan juga mengungkap syubhat-syubhat mereka, serta menjelaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Referensi kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah. 4. Krisis akidah di tubuh PBNU. Deskripsi masalah. Dengan maraknya tokoh-tokoh Syiah dan tokoh-tokoh liberal yang diberi panggung oleh PBNU akhir-akhir ini menandakan adanya krisis akidah yang menimbulkan kebingungan umat, khususnya warga NU, dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ajaran pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertanyaan, bagaimana hukumnya memberi panggung atau posisi kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran menyimpang seperti berpaham liberal atau berpaham Syiah dalam tubuh struktur NU? Jawaban, haram hukumnya memberi panggung atau posisi kepada orang-orang berfaham liberal dan Syiah atau aliran sesat lainnya dalam struktur NU. Referensi kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj. Yang kedua, kitab Asnal Matalib fi Silatil Qarib. 5. Mencermati liberalisasi di berbagai hasil muktamar NU. Deskripsi masalah. Sejak muktamar NU ke-30 tahun 1999 hingga muktamar NU ke-34 tahun 2021 kemarin, terdapat hasil keputusan muktamar yang mengarah kepada ajaran liberalisasi agama. Salah satunya adalah semisal soal kesetaraan gender. Pertanyaan, bagaimana seharusnya menyikapi keputusan muktamar NU yang mengandung pemikiran liberal tersebut? Jawaban, para ulama wajib menolak keputusan-keputusan yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Referensi kitab Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in. 2. Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir. 6. Keputusan jargon Islam Nusantara. Deskripsi masalah. Sejak sekitar 5 tahun yang lalu mulai diviralkan istilah Islam Nusantara, di mana di antara dari sekian ajarannya adalah mengatakan Islam Nusantara itu lebih baik daripada Islam Arab, atau bahwa orang-orang Nusantara lebih baik dari orang Arab atau Islam Arab. Pertanyaan,
bagaimana pandangan syariat terhadap istilah Islam Nusantara? Jawaban, syariat Islam memandang istilah Islam Nusantara sebagaimana pandangan di atas adalah dinilai sebagai pemahaman yang sesat dan menyesatkan dan harus diluruskan sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi kitab Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Yang kedua, kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. 7. Berpartisipasi dalam acara hari raya Natal di gereja. Deskripsi masalah. Akhir-akhir ini banyak tersebar luas foto atau video, terutama di media sosial, tentang partisipasi sebagian umat Islam dalam acara Natalan di gereja, seperti ikut menjadi security atau pengamanan, dan juga ikut berkhutbah serta ikut menyumbang lagu hadroh bahkan maulid Nabi atau sholawat. Pertanyaan, bagaimana hukum berpartisipasi terhadap perayaan hari raya agama lain sebagaimana deskripsi di atas? Jawaban, hukumnya tidak boleh dan bisa menyebabkan kufur atau murtad. Referensi 1 Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Yang kedua Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ketiga Tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhrur Razi. Ketiga kitab Al-Ilmam bi Masailil I'lam. 8. Mengucapkan selamat Natal dan mendoakan keberkahan. Deskripsi masalah. Ada sebagian tokoh-tokoh NU yang semangat menjelang Natal membuat ucapan selamat bahkan mendoakan keberkahan. Pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat Natal atau mendoakan keberkahan bagi penganut atau pelaku Natalan? Jawabnya, mengucapkan selamat Natal dan mendoakan keberkahan hukumnya haram, bahkan bisa menyebabkan kemurtadan. Referensi Fatawa Al-Bulkini. 9. Hukum sesajen. Deskripsi masalah. Di kalangan masyarakat masih banyak terjadi sesajen dalam acara larung laut, sedekah bumi, sedekah gunung, membangun rumah, dan lain sebagainya. Pertanyaan, bagaimana rincian hukum sesajen menurut agama Islam? Yang dimaksud sesajen di sini adalah yang dilakukan oleh intern umat Islam. Jawaban, 1. Hukum sesajen menurut agama Islam dan untuk umat Islam adalah haram. Kedua, barang siapa berniat memberikan sesajen dengan niat menyembah makhluk halus atau jin penunggu di suatu tempat, hukumnya syirik atau menyekutukan Allah. 3. Bila mana ada seorang muslim berniat sedekah lillahi ta'ala dan menunya disajikan pada umat Islam atau untuk umat Islam atau untuk hewan dalam bentuk kenduri atau tasyakuran atau selamatan dengan tujuan menghindar dari kejahatan bangsa jin, maka hukumnya tidak haram. Referensi buku kumpulan hasil Muktamar NU ke-5. 2. Kitab Fathul Mu'in karya Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. 10.
hukum fanatisme ormas Islam hingga memusuhi ormas lain. Deskripsi masalah. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak bermunculan ormas-ormas Islam di Indonesia yang sangat menyedihkan. Terkadang para pengurusnya mendoktrin kepada anggotanya atau pengikutnya agar berfanatik buta atau berlebihan terhadap ormasnya, sehingga sampai memprovokasi untuk memusuhi ormas Islam lainnya. Pertanyaan, bagaimana hukum fanatisme buta terhadap golongan atau organisasi tertentu? Jawaban, hukumnya haram. Referensi Syarah Sunan Abu Dawud karya Ibnu Roslan. 2. Kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir. Ketiga, Syarah Riyadus Shalihin. 11. Hukum riswa atau sogok menyogok dalam pemilihan ketua ormas Islam. Deskripsi masalah. Di Indonesia merebak isu dalam penghelatan pemilihan pemimpin atau ketua ormas Islam. Tidak jarang terdapat kabar yang tidak sedap, adanya isu suap menyuap untuk mempengaruhi para peserta agar memilih calon tertentu dengan imbalan puluhan juta rupiah. Pertanyaan, bagaimana hukum sogok menyogok atau menyuap dalam pemilihan ketua ormas Islam? Jawaban, hukumnya haram. Referensi kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufiq. Kedua, kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir. 12. Hukum menjual nama ormas untuk kepentingan pribadi. Deskripsi masalah. Beberapa oknum pengurus ormas tertentu terkadang menjual nama ormas mereka dengan tujuan untuk menjilat dan mencari jabatan, seperti dengan tujuan ingin menjadi komisaris dalam sebuah perusahaan atau jabatan yang lain. Pertanyaan, bagaimana hukumnya kelakuan pengurus ormas sesuai deskripsi masalah di atas? Jawaban, hukumnya haram dan pendapatan yang didapatkan juga haram. Referensi kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir. Kedua, kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ketiga, Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Berikutnya nomor 13, jual beli fatwa hukum demi kepentingan orang kafir. Deskripsi masalah. Ada sebuah keputusan Bahsul Masail yang terasa aneh. Itu demi menyenangkan kepentingan orang kafir. Hasil keputusannya adalah melarang umat Islam menyebut kafir, namun harus diganti dengan istilah non muslim. Pertanyaan, bagaimana hukum tidak mau menganggap kafir bagi orang di luar Islam? Jawaban, hukumnya haram sampai kepada murtad. Referensi kitab Asnal Matalib dan kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Hukukil Mustafa serta kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ke-14 yang terakhir, hukum orang muslim mencium tangan orang kafir demi penghormatan. Deskripsi masalah.
Ada orang kafir yang kaya ingin jadi pemimpin, datang ke sebuah pesantren milik salah satu petinggi NU di Jakarta. Lantas murid-muridnya diperintahkan untuk berdiri membacakan Thala al-Badru alaina. Lantas sang murid diperintahkan untuk mencium tangan orang kafir tersebut. Pertanyaan, bagaimana hukum seorang muslim dengan sengaja berdiri menghormati orang kafir, apalagi mencium tangan si kafir tersebut? Jawabannya, hukumnya haram. Referensi kitab Irsyad Sari karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kedua, kitab Fatawa Al-Izz Ibni Abdissalam. Demikian apa yang telah diputuskan dalam musyawarah nasional Aswaja garis lurus. Adapun anjuran, kami menganjurkan warga Aswaja, khususnya warga NU di seluruh Nusantara, agar mau kembali kepada ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari serta perilaku-perilaku dan keputusannya menyesuaikan dengan Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Demikian keputusan dari pertemuan halaqah ilmiah musyawarah nasional Aswaja garis lurus yang dilaksanakan di Sukoharjo. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya umat Islam Indonesia dan pada umumnya kita semua umat Islam di seluruh dunia. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.